Okay, hi everyone, how are you? I hope you are fine. Today we are going to talk about models, especially SULT ya. Di UKBM yang saya sudah berikan itu semua tentang SULT. Tapi saya juga ingin memberitahu kalian bahwa ada banyak sekali bagian-bagian atau jenis-jenis dari modal itu sendiri. Makanya saya menambahkan presentasi PowerPoint juga di folder add module yang kalian sudah terima ya di masing-masing akunnya kalian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait PowerPoint yang sudah saya berikan. So, stay tune. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kayaknya enggak ya, ini bukan YouTube. Sorry, intermezzo. Ya, saya buka dulu filenya, oke? Okay? So, here. Ya, saya akan play. Oke, hello everyone, get your attention please. Nah, ini saya membutuhkan perhatian penuh dari kalian ya. Jangan dengarkan suara-suara yang di samping, karena saya pasti tahu di sekitar kalian ada sesuatu. Cie. Ya, nggak usah serem-serem ya. Kita have fun aja di sini, oke? Saya akan jelaskan pelan-pelan. Nah, saya mulai dari 3 gambar ini. Ada yang pernah nonton kartun ini? Kayaknya enggak ya, ini di zaman saya baru ada nih, The Simpsons, ya. Nah, contoh nih, satu kalimat nih, si mamahnya bilang, Bart, you must go out of this room immediately. Dalam bahasa Indonesia, itu maksudnya, Bart, kamu seharusnya keluar dari kamar ini segera. Yang kedua adalah, oh Lisa, you should go out and see some friends. Dalam bahasa Indonesia, ini maksudnya, oh Lisa, kamu seharusnya pergi dan bertemu beberapa teman. Yang ketiga adalah, okay, Bart, you can go out. Nah, di sini maksudnya, okay, Bart, kamu bisa pergi. Nah, apa sih beda-bedanya dari kalimat-kalimatnya ini? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Now let's see how model is used in above slide and why it is used. Let's see. So in here we are going to discuss about the definition, the structure, and how to use the models. Here is the definition. You might read this one. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality that is like likelihood, ability, permission, and possibility. Oke, ini maksudnya adalah sebuah modal itu adalah kata bantu dari sebuah kata kerja yang digunakan untuk mengindikasi kebiasaan atau kemampuan, izin, dan juga kemungkinan ya. Jadi ada contohnya nih, satu. Two of my friends can play guitar. Nah, ini maksudnya penggunaan can di sini adalah sebagai penunjuk bahwa kamu mampu melakukan itu gitu. Jadi kemampuan ya, ability is kemampuan. Jika kamu ingin menunjukkan kemampuan yang kamu bisa, maka gunakanlah can. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, this is the list of modal verb. Ada banyak sekali listnya. Ada can, could, might, will, would, shall, should, ought to, and must. Nah, kita tadi di bagian slide paling depan, kita sudah bertemu dengan yang namanya can, sudah bertemu juga dengan yang namanya should, dan juga sudah ketemu yang namanya must. Nah, di sini can dan could, might dan might, will dan would, shall dan should itu adalah sama. Bedanya hanya can, might, yang can ini ya, can, might, shall, will itu adalah bentuk present. Bentuk present, bentuk yang sekarang maksudnya. Jika kalian ingin mengungkapkan kata-kata atau kejadian yang berlangsung sekarang, pada saat ini, kalian bisa menggunakan can, might, will, shall, dan must. Nah, gitu ya. Bisa gunakan itu. Tapi jika
kejadiannya di masa yang lampau dan juga ingin mengungkapkan sesuatu dalam bentuk yang sopan, dalam bentuk ungkapan yang sopan atau kalimat yang sopan, kalian bisa menggunakan could, might, would, should. Nah, untuk oktu ini, oktu dan must, oktu itu sama seperti have to. Sama seperti have to. Berbedanya dengan must adalah penekanannya. Penekanan keharusannya. Jadi ini kedua-duanya artinya harus sih. Oktu artinya harus, must juga artinya harus. Have to pun artinya juga harus. Nah, bedanya pada penekanannya. Jika orang berkata must, nah kalau ada orang ngomong pakai must ini, bukan mas-mas dagang bakso ya, salah ya. Jadi pakai must, kalau mereka ngomong menggunakan ungkapan must ini, artinya apapun yang mereka pinta adalah harus dikerjakan, 100% harus dikerjakan gitu. Jadi penekanannya tuh benar-benar harus. Kalau kalian tidak mau mengerjakannya itu, maka konsekuensinya mungkin akan kena marah yang luar biasa seperti itu. Beda dengan oktu, this one, beda dengan oktu ini dan juga have to. Dia memang harus dikerjakan tapi tidak terlalu menimbulkan resiko yang besar. Gitu. Jadi kalau mas resikonya 100%, ya 100% pasti kalian dapat resikonya kalau tidak dikerjakan. Kalau oktu, resikonya mungkin hanya sekitar 80%. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau nggak melakukan, kalau orang sudah mengungkapkan you must take a rest gitu. Kalau misalnya kamu tidak take a rest, kalau tidak beristirahat, mungkin kamu akan mati gitu ya. Tapi kalau yang kita menggunakan ought to atau have to, contohnya, you have to or you ought to take some rest gitu misalnya. Itu maksudnya, kalau kalian tidak melakukan itu, tidak melakukan istirahat, mungkin kalian akan pingsan. Nah, jadi bedanya di sana ya, resikonya. Jadi kalau misalnya orang sudah berkata must, itu maksudnya biar kalian benar-benar mengerjakan hal apa yang disuruh, apa yang diminta. Ya, dan semua ini disebut sebagai model. These all can be called as models. Ya, lanjut. Nah, this one is the structure. For example, I must go to sleep. Saya harus pergi tidur. Kalau misalnya dia tidak pergi tidur, maka akan ada resiko yang besar. Contohnya mungkin resikonya akan terlambat ke sekolah. Nah, kalau udah terlambat ke sekolah kan resikonya besar banget tuh. Namanya masuk ke buku BK, terus harus ngobrol dulu sama wakase kesiswaannya kan, harus mempertanggungjawabkan keterlambatannya gitu. Ya, jadi mas itu harus gitu. Berarti aku harus tidur lebih awal nih gitu. Aku harus pergi tidur supaya tidak terlambat gitu. I can drink some water. Nah, can di sini maksudnya bisa. Saya bisa meminum air. Ya bisa ya, semua orang juga bisa minum air ya. Oke. I should eat some food. Itu maksudnya saya seharusnya makan beberapa makanan. Contohnya gini, ketika kalian lapar, terus kalian bilang, "Mah, aku lapar nih, Mah," gitu. Maka mamanya kalian pasti akan katakan, "You should eat some food." Kamu seharusnya makan beberapa makanan. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus ada juga, I might eat some food. Saya mungkin, might ini maksudnya mungkin. Saya mungkin seharusnya makan makanan gitu. Ya, mungkin ini possibility atau kemungkinan ya. Di sini mungkin ya kemungkinan. Apa sih? Oke, kita lanjut. I will do some exercise. Saya akan melakukan beberapa latihan. Ini akan. Dalam bahasa Indonesianya ini akan. Jadi saya tidak mau bikin kalian ribet, kalian tinggal hafalkan saja bahwa must ini artinya harus, can itu bisa, should itu seharusnya, might itu mungkin, dan will itu akan. Ya, jadi
Jika kapanpun kalian ingin mengatakan bahwa saya harus tidur, berarti menggunakan must. Saya bisa tidur, berarti menggunakan can. Saya seharusnya tidur, berarti menggunakan should. Nah, itu dicocok-cocokkan saja ya sama bahasa Indonesia jadinya supaya kalian gampang nih mikirnya, nggak ruwet-ruwet banget gitu kan. Kalau saya ajarin structure itu susah. Saya lebih suka mengajarkan kalian how to practice. So you are able to speak English very well. Maybe better than me because I'm not that as good because we have to practice ya. Saya juga tidak terlalu bagus karena kita harus tetap belajar. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional atau bahasa kedua di negara kita Indonesia. Jadi kita harus tetap belajar gitu. Tidak ada yang benar-benar fasih, tidak ada yang benar-benar paham gitu dengan bahasa Inggris. Karena itu bukan bahasa ibunya kita. Ya. Jadi kita harus tetap belajar. Jangan patah semangat untuk terus belajar, oke? Kita lanjut. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. He can swim dengan he can't swim. Ini salah. Kalau sudah menggunakan modal yang tadi must, have to, ought to, will, should, shall. Nah, yang seperti itu tidak perlu ada tambahan s di belakangnya. Ditetapkan saja seperti ini, ya. So, modal verbs do not add s or es to the third person singular. Nah, kalau biasanya kan yang menambahkan s atau es itu untuk si he it kan, tapi di kalimat simple present. Nah, mungkin dulu waktu SMP sudah belajar ya, simple present itu apa gitu. Jadi saya tidak menjelaskan lagi dulu di sini. Nanti kita di pelajaran lain mungkin kita ketemu yang namanya grammar tenses itu ya. Nah, jadi jangan ditambahkan s atau es. Nah, selanjutnya ini yang simple, yang sederhana, yang menggunakan sederhana lah pokoknya. I could walk. I can work, I should work. Nah, itu bisa. Ini could-nya ini tinggal diganti aja sesuai dengan modals yang sesuai sama kalimatnya gitu. Terus kalau continuous ada be, ada be-nya dan ada ing-nya. Nah, ini perbedaannya ya dengan yang ini. Ini tidak ada be, tidak ada ing, tapi yang ini ada be dan ada ing. Fungsinya adalah mengatakan sesuatu yang sedang terjadi. Contoh, I could be working. Saya kemungkinan jadinya ini. Saya bisa saja sedang. Nah, ini ingnya ini sedang maksudnya. Saya bisa saja sedang bekerja. Itu maksudnya I could be working. Begitu juga he could be working. Dia laki-laki bisa saja sedang bekerja. Seperti itu. Ya. Jadi continuous ini adalah structure atau struktur yang menyatakan sedang. Selanjutnya yang di perfect. I could have work. Saya bisa saja telah bekerja. Maksudnya dia sudah kerja tapi waktunya terserah mau kapan, yang penting kerjaannya sudah beres kan gitu. Ya. Jadi I could have work. Saya bisa saja telah bekerja atau sudah bekerja. Gitu ya. Itu perfect, menyatakan sudah atau telah. Kalau yang perfect continuous, sama konsepnya seperti perfect, itu kejadian yang telah berlangsung. Tapi kalau di continuous mungkin saja masih dikerjakan hingga sekarang. Contohnya, I could have been working. He could have been working. Sorry ya, ini subjeknya malah di belakang sini. Ini mistyping. Itu maksudnya contoh, I could have been working. Saya bisa saja telah sedang bekerja. Artinya, dia sudah dari jam 2-nya, misalnya nih. Dari jam 2 pagi itu sudah kerja, sampai jam 8 pagi ini dia masih sedang bekerja. Nah, gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kalian harus bisa tenses ya. Kunci utama dari sebuah
komunikasi dalam bahasa asing adalah aturannya atau grammarnya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh grammarnya, aturan atau tata bahasanya. Termasuk di dalamnya adalah tenses gitu. Nah, modal verbs do not need auxiliary to form negative and question. Nah, kalau sudah pakai modal, tidak perlu lagi kata bantu lainnya untuk membuat suatu kalimat yang negatif atau bertanya gitu. Contoh kalimat negatif itu yang menggunakan tidak. Misalnya, positifnya saya bilang I can swim, saya bisa berenang. Nah, kalau yang negatifnya saya tidak bisa berenang dong. Kalian tidak perlu menggunakan tambahan lagi atau auxiliaries itu, kata bantu tambahan lagi, tidak perlu. Jadi tinggal bilang I cannot swim. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi seperti ini. Nah, does ini tidak perlu. Langsung saja, she should stay, jadi she shouldn't stay atau should not. Should not ya, ini adalah singkatannya dari not, should not. Begitu juga yang lainnya ya. Kemudian ini, modal verbs do not have infinitive or ing forms. Nah, jadi jangan menggunakan canning atau to might. To might ini infinitif, jangan diinfinitifkan. Atau diberikan ing, itu jangan. Karena sudah modal situ ya begitu. Dia berdiri sendiri, tidak perlu kata bantu lagi, tidak perlu ditopang lagi dia ya. Okay. How to use. Nah, bagaimana sih kita menggunakan modal sini? Nah, ini yang can ya. Ini yang can. Ini contoh-contohnya sudah ada. Penggunaannya sebagai ability atau possibility adalah seperti ini. Ability itu kemampuan, possibility adalah kemungkinan. Contohnya ini, they can control their own work. Mereka bisa mengontrol pekerjaannya mereka sendiri, seperti itu. Bisa juga penggunaannya sebagai impossibility, ketidakmungkinan. Nah ini nih, contohnya kalimatnya. Bisa juga asking for permission, meminta izin, gitu. Ada juga yang request, yang meminta bantuan gitu loh, request lah. Could. Nah, seperti ini ya. Ini penggunaan-penggunaannya dan ini contoh-contoh kalimatnya. May juga seperti itu. May untuk permission dan possibility itu bisa. Ya, untuk izin dan juga kemungkinan. Might itu hanya untuk kemungkinan. Ought to. Nah, ini dia. Saying what's correct or what's right or correct. Nah, mengatakan apa yang benar dan apa yang betul. Nah, beda ya, yang benar dan yang betul itu beda ya. Setelah itu shall, offer. Nah, offer itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Memberikan sesuatu lah, menawarkan. Nah, offer itu penawaran. Terus suggestion, saran, permission, izin. Should, saying what's right or correct. Nah, mengatakan apa yang benar. Terus possibility, kemampuan ya. Will, decision. Decision ini maksudnya keputusannya kalian. Terus penawaran sama janji gitu. Would, nah ini dia permission, request, dan invitation. Invitation itu undangan. Nah, ini dia might, should, could, shall, will, must. Nah, ini adalah bagian-bagian dari modal yang sudah ada di slide ketiga kalau nggak salah ya. Jadi itu dia, ini akhir dari penjelasannya saya. Akhir dari penjelasannya saya, sudah semua ya. Oke, sudah semua saya jelaskan, saya harap kalian mengerti. Kalau masih ada yang tidak dimengerti, mungkin kalian bisa kontak saya melalui postingan @modo. Ingat ya, tolong sekali jangan WhatsApp karena nanti ketumpuk-ketumpuk gitu. Kasihan juga kalian tidak mendapatkan balasan yang sesuai sama keinginannya kalian gitu. Jadi mungkin lewat @modo aja kita bisa diskusi.
ya. Jangan malu-malu. Nah, biasanya nih ada teman-teman kalian yang malu-malu banget nanya di postingan, padahal itu pertanyaannya bagus sekali gitu. Dia malah nanya di message, di private message dengan saya. Itu jangan ya. Karena kemungkinan teman-teman kalian juga ingin bertanya hal yang sama gitu, tapi masih lebih malu dari kalian. Dia bahkan tidak bisa private message saya. Ya, jadi kita semua belak-belakan aja, kita diskusi. Saya harap juga kalian tetap menjaga kedisiplinannya kalian supaya nanti suatu saat kalau misalnya kita sudah diizinkan untuk tatap muka, saya sangat berharap sekali karena susah juga kalau misalnya hanya lewat laptop seperti ini kan. Lebih enak kita ketemu, kita main bareng, kita ada games kan lebih seru kan. Nah, saya harap kalian tetap bisa menjaga disiplin karena nanti pas tatap muka kalian tidak perlu susah-susah lagi yang namanya potong rambut gitu ya. Rambutnya yang cowok misalnya panjang gitu, nggak perlu potong rambut lagi. Terus yang cewek misalnya rambutnya dicat-cat gitu kan. Jadi nggak perlu keluar uang lagi buat ke salon, buat ngecat lagi. Buat apa sih? Useless gitu. Tuhan sudah memberikan kita tampang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng seperti ini, ada baiknya kita rawat saja. Diberikan rambut hitam, artinya wajah kita juga bagus pakai yang hitam gitu. Nggak usah dimerah-merahin, nggak usah dibule-bulein gitu loh. Ya, jadi terima apa yang sudah ayah dan ibu kalian berikan kepada kalian dan juga Tuhan berikan kepada kalian. Jangan lagi dirusak gitu loh. Dikasih kulit bagus malah ditato itu kan nggak bagus ya. Kalian yang rugi nanti karena siapa tahu akan ada yang namanya pemeriksaan gitu. Nah, kalau saya sendiri sesuai pengalaman saya biasanya kalau mau kerjaan bagus itu ada tes-tesnya ya. Tes-tesnya itu tidak boleh bertato, tidak boleh buta warna dan segala macam itu. Jadi jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena sudah ditato tangannya atau rambutnya dicat. Jadi kan keluar uangnya double kan. Untuk ngecat dah keluar 100-200 ribu. Terus untuk ngecat itemnya lagi keluar 100 sampai 200 ribu kan rugi banget ya. Jadi ini aja pesannya saya. Selamat belajar. Kalau ada kesulitan silahkan hubungi saya. Bye-bye.